Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dusanto lewat video ini. Jadi teman ibu dikubur siapa? Baca Quran. Teman ibu dikubur. Nggak apa-apa. Tapi ibu sholat tobat juga harus. Dari maghrib sampai isya. Sholat badiah qobliyah harus. Karena itu teman kita dikubur. Ibu usia 55 bu. Ibu mau ngarepin dari mana lagi? Nggak bisa. Ngarepin dari anak. Yang pertama udah capek deh kerja. Anak nomor 2 udah capek juga dia kerja. Ngandelin suami, apalagi dia tadi udah ngomong tadi kan. Setahun 2 kali mama, tuh. Gila gak nih suami? Aduh. Enggak deh, humor. Humor ya. Jangan diambil, jangan serius. Oh iya. Gak apa-apa ya kek? Ya. Jadi intinya teman kita dikubur adalah sholat ba'diyah qobliyah. Dari maghrib sampai isya yang 18 kali salam. Ya deketin. Tapi 18 kali salam enggak dari maghrib sampai isya? Baru sekali. Oh baru sekali. Iya, 18 salam. Maksudnya baru sekali, 18 kali salamnya baru sekali salam. Dari maghrib sampai isya gak? Iya lagi mau ada bapaknya di rumah. Oh iya. Pernah sekali. Tapi kadang-kadang nyicil Pak Haji kalau saya habis salah ngomong, saya langsung sholat tobat. Oh iya. Kalau habis marah sama anak, saya langsung sholat tobat juga. Iya. Gitu. Kalau habis salah ngomong sama orang, ya saya tadi jutek banget sama orang. Iya. Sholat tobat gitu. Suka gitu doang sih Pak Haji. Iya. Kalau yang 18 enggak. Bu, ada tamu saya orang Pondok Gede. Kemarin privat sedekah ke sini. Dia mukanya sedih. Anaknya 3. Yang pertama di Jepang, lulusan IPB. Nomor 2 lulusan UI. Nomor 3 lulusan IPB. 3-tiganya punya rumah semua. Tapi ibunya sama bapaknya rumahnya ngontrak. Dia nggak open ke ibu dan bapaknya. Sedih bener saya bilang. Padahal dulu dibela-belain anaknya kuliah, dia dagang. Dibela-belain anaknya kuliah di UI, dia dagang. Hasil dagangan semuanya buat anak. Tapi 3-tiganya anaknya nggak ada yang peduli sama dia. Sekarang dia ngontrak, bapaknya ngontrak. Tadi saya bilang udah jadi satu, saya ajarin. Karena dia privat khusus, saya ajarin. Nah maunya saya, ibu walaupun anaknya nggak open. Yang pertama yang laki, yang perempuan yang nomor 2. Yang nomor 3 ini perempuan. Nggak masalah nggak open. Yang penting ibu praktekin ilmu RDAE. Nanti yang openin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Herannya di hari tua ibu punya rumah. Herannya di hari tua ibu punya supir. Herannya di hari tua ibu punya mobil. Herannya di hari tua ibu punya kegiatan. Siapa contohnya? Ibu kandung saya. Ibu kandung saya usianya 84 tahun, 85 tahun. Pakainya Velfire terbaru. NIK 2025. Punya supir. Ibu saya pakai Fortuner GR 2,8 terbaru. Ibu saya naik Pajero Sport Dakar usianya 85 tahun. Supirnya ada 3. Nah ibu juga begitu. Caranya apa? Baca Quran. Caranya apa? Sifat 18. Caranya apa? Sholat tobat. Ibu ngerjain, bapak juga ngerjain. Bapak ngerjain, emasnya juga ngerjain. Jadi kita sama. Harus. Kalau Ya. ngerjainnya nggak bisa istiqomah selalu setiap malam Pak Haji. Gak apa-apa bertahap. Kan saya juga gak maksain ibu. Kayak orang latihan sepeda dulu. Jatuh, latihan lagi. Jatuh, latihan lagi. Lama-lama naik apa Pak? Mending naik sepeda, langsung naik motor. Emang orang langsung naik motor, Bapak langsung naik motor? Sepeda dulu latihan zaman dulu. Minjem sepedanya temen lah, latihan, curi-curi lah. Iya betul? Kok Pak Haji? Ya kan dulu kita begitu, zaman kita kecil. Kedua ya, saya tidak mau tamunya RDAY punya rumah
Jendelanya di depan dan di belakang. Saya nggak mau. Maunya jendelanya kanan kiri. Pak Haji jangan nyindir saya. Semua orang di Indonesia rata-rata rumahnya jendelanya cuma di depan sama di belakang. Kanan kiri nggak ada jendela. Apa itu namanya rumah? Itu namanya kandang burung. Iya betul. Namanya perumahan. Ada nggak perumahan yang kanan kiri ada jendelanya? Nggak ada. Depan doang. Itu namanya kandang burung, bukan rumah. Udah jual aja, kata dia beli di kampung aja nanti saya ngumpulin lagi, kata saya gitu. Ngapain ngumpulin? Kelamaan. Kenapa nggak paksain baca Quran? Kenapa nggak paksain dengan sholat taubat? Kenapa nggak paksain dengan sholat badiah qobliyah? Kenapa nggak paksain dengan bangun jam 00? Nanti rumahnya kanan ada jendelanya, kiri ada jendelanya, depan ada jendelanya, belakang ada jendelanya, depan ada terasnya, belakang ada terasnya. Kok gitu Pak Haji? Karena rumah saya ada depan ada teras, belakang ada teras, kanan ada jendela, kiri ada jendela. Kebanyakan rumah orang-orang apa? Depan teras, belakang teras, samping nggak ada jendela. Itu bukan rumah, namanya itu kandang burung. Lo menghina bener Pak Haji. Harus gue hina. Kalau nggak lo nggak bangkit. Iya betul? Iya betul? Iya, belakang dapur tutup rapet. Tembok tutup rapet. Dapur. Apa itu rumah? Bukan, itu kandang burung. Itu namanya kandang burung. Kan kandang burung, Bapak pernah miara burung merpati zaman dulu disekat-sekat kan? Depannya pintu. Depan doang disekat-sekat, tuh namanya kandang burung. Boleh mobilnya Pajero di depan. Boleh mobilnya BMW. Boleh mobilnya apa. Tapi kanan gak ada jendela. Kiri gak ada jendela. Udah gitu nyicil lagi tuh rumah. Apa? Gerah. Gerah ya, gak ada angin masuk ya, gak ada sirkulasi. Rumah apa tuh namanya? Boleh perumahan mewah. Harganya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Masa gak ada jendela kanan, gak ada jendela kiri. Itu bukan rumah, namanya kandang burung. Sumuk, gerah. Gerah. Apa itu rumah? Enggak lah. Saya mau tamunya RDAY. Depan ada jendela, belakang ada jendela, kanan ada jendela, kiri ada jendela. Iya itu baru namanya rumah. Kayak rumahnya nenek-nenek kita, ibu kita di kampung kan rumah gitu ya. Nenek lo. Orang tuanya bapak dulu. Iya. Kanan ada jendela gak? Ada. Kiri ada jendela gak? Ada. Oke lah kiri kamar. Kamarnya dibuka ada jendelanya. Ini enggak. Rumah kanan gak ada jendela, kiri gak ada jendela. Adanya di mana? Di depan. Aduh. Tapi kalau dibilang saya tinggal di perumahan mewah, kanannya ada jendela gak? Gak ada. Ya udah tuh namanya kandang burung. Ya betul. Lu bikin gue tersinggung. Biarin kalau nggak tersinggung lu nggak bangkit. Pindah rumah. Pindah. Harus pindah. Ini gimana mau pindah aja orang masih nyicil. Aduh, makanya lo praktekin dong ilmu RDAY. Alhamdulillah Pak Haji semenjak praktekin ilmu Pak Haji itu alhamdulillah usahanya ya agak nyangkut gitu ya. Iya. Bisa nabung gitu. Setuju. Dulu nggak bisa Pak Haji, dulu mah nggak bisa nabung. Nah. Habis aja duitnya, susah banget nabung. Setelah udah praktekin ilmu RDAY iya, bisa nabung? Bisa. Bisa nabung, beli motor bisa cash gitu. Nggak ngeredit gitu. Kalau sekarang nih terus udah gitu kalau saya pengen apa mau belanja nih. Belanja udah segini ya. Ah pasti nanti juga cukup gitu. Cukup beneran Pak Haji. Alhamdulillah. Itu terus setiap hari. Kayaknya ada itu aja atau Pak Haji. Spanduk copot. Copot ya. Datang ada mobil Pak Haji nanti di spanduk saya. Kok bisa sih jadi kayak gitu ya? Gitu iya. Nah ya. Itu kan anggap aja buat latihan. Iya. Sekarang kita manggil yang 10 miliar. Iya. Tapi jangan langsung 10 miliar dari yang kecil dulu. Iya. Dari yang 100 juta dulu. Nanti naik yang 200 juta. Iya. Jangan langsung 10 miliar. Saya nggak setuju. Tamu RDAY kan goblok-goblok. Masa ujuk-ujuk langsung manggil yang 20 miliar. Empret. Dari
100 juta dulu. Ya, amin, amin. 200 juta dulu. 300 juta dulu. 400 juta dulu, begitu. Ya, saya bersyukur banget Pak Haji, nemu ilmu Pak Haji, ya Allah, seneng banget saya. Saya sampai, ya Allah, terima kasih ya Allah, kenapa saya jadi nemunya sekarang, gak dari dulu gitu. Kalau dari dulu saya kan di rumah nganggur, kenapa kalau dulu? Bu, jangankan dari dulu, dari sekarang aja sholat taubat lo aja bolong-bolong yang maghrib, gua kepel lo. Kenapa nggak dari dulu? Nah dari sekarang aja ngandelin suami, sholat taubatnya suruh suami sholat taubat. Sholat taubatnya aja Pak Haji tuh yang saya sama bangun jam 00-nya belum semuanya paling. Pokoknya nanti dagang sembakonya kalau udah maghrib tutup. Saya sabdain untung bersih 10 juta. Amin. Dagang sembakonya saya sabdain untung bersih 10 juta. Tapi tutup abis maghrib. Abis maghrib ibu udah langsung ajan. Ibu udah duduk di sajadah, udah pakai mukena. Udah waktunya sholat. Nanti kalau anak bilang, kalau anak mau, ya udah kamu yang nungguin Dek atau Kak. Manggilnya apa ibu ke anak yang bontot nih? Nah, Dek, belum bisa Pak Haji. Hah? Gak bisa anak saya. Ya udah. Apa aja mesti nanya-nanya. Ya udah tutup. Ibu sholat taubat. Ibu lihat, saya sabdain 10 juta. Amin. Jadi maghrib sampai isya wajib sholat taubat 18 kali salam. Suami juga ngerjain, ibu juga ngerjain, abah juga ngerjain, emasnya juga ngerjain. Terus abah nggak boleh berharap. Saya kapan ya bisa modalin anak-anak? Jangan bah, pasti bisa bah. Apalagi abah udah deket sama masjid ya. Sayang. Konsisten aja bah. Terus kedua bah, abah kan bisa ngobatin orang sakit. Karena abah lagi punya hajat ekstrim, saran saya istirahat dulu bah ngobatin. Soalnya nanti energinya abah kesedot sama yang sakit. Ya betul? Abah stop dulu. Bah, badan gue nih asam urat. Kata Pak Haji Dwi, gue libur dulu gak boleh ngobatin karena gue punya hajat 10 miliar. Hampir tamu RDAY yang ngobatin tamu-tamu RDAY sampai hari ini hidupnya terpuruk. Betul? Segala diobatin lah, bikin air asinan. Gue bilang jangan, kan lu lagi punya hajat. Ngapain lu ngobat-ngobatin? Jangan. Orang udah tahu dia lagi punya hajat 10 miliar. Nyaranin tamu gue suruh minum air cuci kaki. Jangan, emang lu gak punya hajat? Punya, ya jangan jadi ngobat-ngobatin. Udah diemin aja, motivasi aja, jangan action-action. Akhirnya mana hajatnya gak terkabul. Hidupnya susah, gak bisa bayar kontrakan. Kenapa? Karena ngajarin, orang dia aja belum sukses kok. Ya betul. Kalau saya wajib ngajarin karena saya udah pakai Hammer. Saya wajib ngajarin karena saya udah pakai Robicon. Saya wajib ngajarin karena kuda saya udah 200. Udah lihat? Iya, saya wajib ngajarin karena sapi saya udah banyak, ada 400 ekor. Dan gak ada yang saya jual, saya potong buat anak yatim. Ini hidupnya masih ngontrak, ngobatin orang. Akhirnya gak terkabul. Sampai hari ini gak bisa bayar kontrakan. Janganlah. Abah jangan dulu ya bah. Jadi kalau ada orang berobat, maaf saya gak ngobatin dulu. Ini pada bikin air asinan. Ya betul. Akhirnya kelilit utang. Orang yang bikin air asinan khusus RDAI aja. Lu jangan ikut-ikutan. Manjur. Manjur dari mana? Gak ada manjur-manjurnya. Adalah air asinan dikirim ke Malaysia. Ngapain lo lihat tuh yang dagang air minum. Emang ada yang kaya raya? Nggak ada, segalong 600.000 air asinan. Nggak ada yang kaya. Mana coba, gak usah gue sebutin. Kiai mana yang dagang air minum coba. Air doa mana ada yang kaya. Ada gak? Nggak ada, yang ada hidupnya terpuruk. Bermasalah kasus. Janganlah. Jadi air doa itu gratis. Nggak boleh dijual. Nggak boleh dibeli. Air doa adalah gratis. Jadi saya ngasih air doa nih nggak beli, gratis. Nih kalau tamu-tamu RDAY kan enggak. Bikin air doa. Dikirim ke Malaysia 600.000. Nggak boleh. Emang ada untungnya enggak lah. Nah maksud saya abah stop dulu ngobatin orang sakit bah. Cair dulu 10 miliar. Abah naik Pajero, abah naik Fortuner. Oke. Bah saya aja bah kalau ada pasien nggak saya pegang langsung. Saya kasih ke dia. Ya betul? Ya.
Nggak pernah Bu. Ada tamu nih kemarin nih. Punya tanah 100 hektar. Punya pondok pesantren besar. Baru saya pegang begini Bu. Langsung dianya keluar jinnya, hodamnya. Di mana-mana kan kalau orang buka pengobatan, buka ahli santet, isinya kan keris. Ini saya isinya apa coba? Asbak. Ini asbak Bu. Langsung buktiin bahwa dia tuh orang sakti. Saya pakai bahasa Jawa. Oke, gue nggak takut bos. Maju. Pegang ini. Langsung wah. Hah? Iya. Harusnya kan saya megang keris. Harusnya saya megang keris. Kan namanya ahli sakti kan. Saya megangnya apa? Asbak. Asbak. Langsung. Kan harusnya loncat kemari Bu. Nggak loncat. Loncatnya ke situ. Harusnya loncat ke sini kan saya megang ini. Harusnya loncat ke sini kan ada ini. Akhirnya dia loncatnya ke sini. Ini ada itu sapu lidi. Ini kan bisa buat ngusir kan. Saya taruh di situ. Loncatnya kemari. Langsung dia ngomong. Wah, tenang. Ini obatnya. Kalau ini Pak Haji suka-suka sakitnya di sini terus gimana Pak Haji? Apa? Sakitnya di sini Pak Haji. Kalau laki-laki yang sakitnya di ulu hati, ada yang kadang dia jengkelin sama rekan kerja atau orang satu ruangan atau satu profesi atau atasannya atau bawahannya atau pimpinannya. Itu penyebabnya itu. Jadi ini yang sakit. Obatnya gampang bos. Istri dibalurin di sini. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali selama 9 kali. Nanti sembuh. Itu penyebabnya karena jengkel sama orang kantor. Kalau dia kerja di kantor sama rekan kerja atau sama pimpinan. Misalkan lo harusnya gajiannya hari Senin. Diundur jadi Selasa. Nah lo kadang suka kesel kayak gitu doang. Atau yang bawa gajinya telat. Harusnya pagi dia datangnya sore. Lo nunggu-nunggu jadi lo pulangnya terlambat. Ya gitu. Jawab. Kayak gitu lah bos. Ngomongnya Jawa. Orang Jawa, betul. Dia tinggalnya di Tangerang, orang terkaya di Tangerang. Enggak bisa, pas udah sadar. Pas udah sadar emang kamu bisa ngomong Jawa? Enggak lah, tuh tadi kamu ngomong Jawa seharian. Oh, berarti yang nyantet orang sana. Tapi dia takut lebih sama asbak. Ada lagi? Ah? Oh benar. Suami tahu gak ibu suka ketawa nonton YouTube saya? Nanti saya bangun tidur ya udah habis salat subuh udah nyetelin Pak Haji. Udah ketawa sendiri. Orang habis lanun jagain warung melihatnya itu aja kata tetangga. Emang ngeliatin YouTube apa sih? Gitu. Enggak ngeliat YouTube apa-apa gitu. Iya Pak Haji sana. Kalau belum lihat sehari aku belum lihat sih Pak Haji ini live-nya. Ketawa terus Haji seneng gitu. Seneng banget. Jadi enggak jenuh gitu. Enggak jenuh ya. Warungnya jadinya ada buat ketawa. Ada hiburan. Iya ada hiburan. Orang kepo, apa sih ngeliatin apa sih? Enggak ngeliat apa-apa. Kalau ngeliatin Pak Haji. Kalau semalam aja belum lihat. Ini kan live streaming semalam ini. Saya belum lihat nih. Gila RDI dikangenin was sama ibu-ibu. Gue sebenarnya berdoa sama Allah biar tamu RDI umur 17 tahun, 18, 19, 20. Yang dihadir usia 55, 70. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.